Baik Bapak Ibu, marilah kita semua bersama-sama inilah yang akan dibantu dengan Allah dan Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di sini. Di sini sudah ada bersama kami Ibunda yang selalu setia menemani kita, setia menemani kita bersama untuk mempelajari setiap sistem yang di launching oleh pemerintah dalam penerimaan mahasiswa baru. Untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, kami hadirkan di sini Ibu Koordinator Humas SNPMP. Beliaunya pasti sangat mumpuni dalam memberikan materi hari ini. Monggo Bapak Ibu, kami di sini mengemas dalam bentuk talk show. Jadi Ibu Is nanti sudah memiliki beberapa pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya melalui Google Form. Beliau juga akan menjawab satu persatu dari pertanyaan yang sudah disampaikan, dan tidak menutup kemungkinan ketika nanti kita memberikan penjelasan, Bapak Ibu boleh menambahkan jika ada hal lain yang perlu untuk diketahui. Bapak Ibu, di sini Ibu Is sudah siap dengan materi subjek. Oke, baik. Ini Bu Is menghendaki bahwa kita jawab satu persatu. Kemarin kita merasa cerita yang dia menyatakan. Monggo silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini setelah 1 tahun yang lalu seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, saya berada di sini. Tapi insya Allah Pak, saya tahun ini pensiun dari dosen ITS. Jadi tahun depan mungkin siapa tahu dari kementerian diganti. Tapi saya sudah pamit sih ke kementerian, dan di kementerian bilang tidak boleh ganti walaupun pensiun sampai mendapatkan pengganti. Di ITS itu saya kemarin sudah dipanggil, itu saya perpanjang bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan saya sehat, dan alhamdulillah sebulan yang lalu saya kurang sehat, biasa kena baik itu, jadi jalannya masih agak sedikit mencong-mencong gitu. Jadi sebenarnya semoga sehat selalu. Kemudian tadi saya sampaikan kan saya kenapa bentuknya saya ini tidak sama. Kemarin saya mengisi beberapa SMA di Surabaya, termasuk tetangga, kemudian di swasta dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip, selalu kalau saya menyampaikan dulu semuanya, itu ada pertanyaan satu dua gitu. Saya merasa bahwasanya ketika saya sampaikan apakah ini terlalu jelas, apakah yang saya sampaikan menjadikan tidak jelas sehingga tidak bertanya, sehingga saya minta kepada SMA 5 yang menurut saya, yang saya hormati dari Bapak Kepala Sekolah yang sangat sibuk, dan rasanya sambutan beliau sudah bagus banget gitu ya, inti-inti dari memotivasi Bapak dan Ibu rasanya juga sudah cukup. Kemudian juga yang saya hormati dari komite sekolah, kemudian Bapak dan Ibu Guru Wali kelas 12, menurut saya keren SMA 5, jadi mestinya nggak usah seperti saya pun sebetulnya sudah ide banyak. Jadi apalagi Bu Irma juga banyak cerita hal-hal yang menurut saya persiapannya anak-anak adik masuk SMA 5 nggak salah gitu ya. Cuma yang agak sedikit nantinya itu perlu kita sama-sama berkomunikasi, karena seringkali kita semuanya ingin bersaing, padahal dalam persaingan itu tentu saja ada yang mungkin bukan kalah ya, mungkin bukan kalah, tapi memang karena keterbatasan kuota sehingga mungkin tidak masuk atau karena dalam tanda kutip
saya, pengalaman saya dalam memilih prodi, gitu ya. Prodi itu seringkali kita salah, kita semuanya pokoknya sederhana. ITS juga kedokteran, semua bukan kedokteran. Akhirnya semuanya pengen fakultas kedokteran. Apakah untuk mengabdi kepada Indonesia ini semuanya harus jadi dokter? No, tahun lalu saya sampaikan di sini, kalau misalnya wali murid SMA 5 ini putra putrinya masuk ke kedokteran, sebaiknya izin SMA 5 buka fakultas kedokteran. Itu yang saya sampaikan gitu ya. Mari kita buka wawasan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Saya akan tetap siapkan gitu ya. Gitu ya, Bu. Jadi monggo. Saya juga mengikuti pertanyaannya. Baik, teman-teman, Bu Is, terima kasih nih Bu Is ya. Disarankan untuk buka prodi kedokteran yang yes. Biar nggak susah yel-yelan di sini. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan beberapa kali proses di SMA 5 ini tentang tadi sudah disampaikan Pak Kirin, jadi upaya sekolah untuk melakukan pendidikan mulai dari SNBP sampai dengan SNBT itu memang sudah dilakukan, ya mudah-mudahan bisa diterima oleh orang tua siswa dan siswa Sampai SNBT ini saya baru dengar. Ya Bu, SNBT nanti juga kami akan sampaikan hasil tryout. Hasil tryout, kemudian juga nanti di tryoutnya itu ada kami sertakan juga pendataan dari sekolah. Jadi nanti yang saya pertanyakan begitu sistem tryout yang di sini, bagaimana cara menilainya? Karena tadi saya dari Surabaya di Pak kepala sekolah tadi, nanti kalau nilainya 600 gitu ya, dia mau pilih prodinya pilih prodi apa gitu ya, kan seolah-olah nilai 600 itu akan menjamin bisa masuk prodi di SNBT misalnya. Apakah sistem itu yang menghitung dari pihak sekolah atau bukan? Nanti kalau untuk itu kami melihat data siswa kami yang diterima. Oke. Ya, jadi memang kami sangat terbatas dalam data karena ya sekarang ini semua sistem berubah dengan cepat. Iya. Sehingga meskipun kami punya data sekian tahun, tapi rasanya belum cukup valid. Karena materi tesnya berbeda, kemudian sistemnya juga berbeda, sehingga mungkin kita gunakan hanya parsial saja. Setidaknya menjadikan gambaran pada wali murid begitu. Iya. Nanti ada beberapa yang Ya, jadi itu mungkin pas menyinggung ini, Bapak dan Ibu, mungkin bisa disampaikan juga kepada putra putrinya bahwasanya sistem yang dipakai di SNBP itu adalah sistem IRT, yaitu Item Responsibility. Itu bisa dihitung kalau seluruh populasi yang ujian itu sudah masuk. Karena IRT itu menggunakannya pakai model statistik. Dia pakai modeling itu, menggunakan modeling, lalu kemudian diprediksi nilainya, sehingga itu sangat-sangat tergantung kualitas daripada yang ujian pada saat ini, saat nanti pada saat UTBK. Apakah nanti sama dengan tahun 2024? Jelas berbeda. Sehingga nilai itu tidak bisa menggunakan pasifik, tidak bisa digunakan sebagai pasifik, tetapi namun demikian gitu ya, suatu prodi yang pada tahun-tahun kemarinnya itu katakanlah nilai minimumnya itu katakanlah saya ambil ini ya, ambil misalnya kedokteran. Ini kan cita-cita kebanyakan kan dokter gitu ya. Kadang-kadang cita-cita dari orang tua itu seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, nek bapak ibu dokter, inginnya anak ibu dokter. Tapi nek bapak ibu tidak dokter, cita-citanya dulu jadi dokter nggak sampai harus anak itu ingin jadi mencapai cita-cita kita itu kan sering sekali seperti itu. Nah itu memang nggak ada yang 100 gitu ya. Tes-tesnya itu di berbagai perguruan tinggi. Nanti di slide saya terakhir saya akan melihatkan belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ini kelas 12, mestinya harusnya mulai dari kelas 10, kelas 11 itu selalu mundur file-filenya kompleksitas di SNBP, SNBT itu nanti
rangkum nanti ada di slide-slide saya terakhir. Nah, kalau misalnya tadi 600 prodi-prodi mana yang cocok boleh dipakai sebagai referensi. Jadi jangan ngotot, karena kalau ngotot sama saja, misalnya mereka yang dilakukan di sekolah tadi 600, 590, 610, memang secara mapping daripada mindsetnya itu memang di situ. Gampang sih mau bisa 450, 470 gitu gampang terus, tapi kan khawatir nanti putranya sakit, kalau seperti apa hubungannya banyak. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah sesuaikan kemampuan siswa-siswi atau putra-putri itu pada prodi yang dipilih. Tentu kita pasti mengobati, cari prodi-prodi yang memang sebetulnya juga ke arah sana. Itu pemikiran saya. Makanya saya lebih senang sekali kalau hari ini itu sifatnya tanggung jawab gitu. Ini langsung pada SNBT Ya, SNBT. Jadi inilah strategi kami juga sampaikan kepada seluruh siswa bahwa meskipun sudah dinyatakan eligible, mereka harus tetap mempersiapkan diri untuk berlaga di medan peran SNBT. Jadi informasi yang disampaikan ini berlaku untuk semuanya. Karena strategi itu juga harus sudah dipikirkan mulai dari sekarang, diupayakan mulai dari sekarang. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi sudah disampaikan bahwa apalagi sekarang sudah ada 4 pilihan yang bisa digunakan ya untuk SNBT sudah 2 tahun dan ini nanti mekanisme pilihan itu seringkali tidak terbaca oleh masyarakat, gitu ya, tidak dipakai peluangnya sehingga dalam hal ini tidak kesangkut tidak lolos di SNBT, tidak lolos di SNBT, tapi itu adalah pilihannya. Sekali lagi pilihan, boleh kok tadi pilihan ini juga boleh. Ya, jadi nanti bisa dimanfaatkan 4 pilihan yang sudah disediakan oleh seleksi nasional. Kemudian kita masuk pertanyaan tulis yang pertama. Ini ada yang bertanya, bagaimana jika jurusan yang diminati oleh putra-putri ini tahun kemarin alumni yang diterima di sana itu hanya 2 Jadi misalnya di teknik industri ITS tahun 2022, 23, 24 yang diterima berkisar 2 sampai dengan 3. Bagaimana peluangnya untuk bisa diterima? Jadi saya tanya Bu Eva, menurut Bu Eva di SMA 5 ini SNBP khususnya tahun 2023 sama 2024, apakah 2024 lebih banyak dari 2023? Enggak, turun ya? Dan itu hampir terjadi ke seluruh sekolah di Indonesia. Dan ini saya mau cerita, ya, minta bantuan bisa dilihat seleksi SNBP. Jadi kalau langsung di SNBP, kan SNBP ini kan dimulai dari kuotanya alhamdulillah sudah masuk akreditasi 40%, dalam proses sudah intip nanti dia yang ada di dunia aturannya seperti ini. Kemudian nanti ini hanya untuk kelas 12. Saya senang tadi Bu Eva menyampaikan eligible tidak menjamin pasti di perguruan tinggi. Berdasarkan data, hanya 1/3 dari seluruh pendaftar SNBP di Indonesia yang diterima. Berarti kira-kira setiap tahun 700.000 yang mendaftar, nanti yang akan masuk sekitar 200.000, tapi tersebar di berbagai PTN kelas 12. Nah, bagaimana yang tidak lolos? Apa Bapak dan Ibu yang putra-putrinya tidak eligible? Tidak apa-apa, karena eligibilitas itu hanya sistem rankingan. Yang dirankingkan itu biasanya rata-rata. Oleh karena itu, rata-rata itu tipis-tipis saja. Jadi kalau disemprot 40%, maka berhentinya di situ. Lalu kemudian ini memang menggunakan rapor dan nanti pengumumannya itu sebelum kelulusan anak-anak SMA. Nanti Ibu daripada memotret, ini saya berikan ke Bu Eva, boleh di-share, gitu ya.
Walaupun nanti alasannya saya sudah tahu, bagus juga dilakukan oleh SMA 5 karena yang mundur-mundur tidak dimasukkan dalam keterikatan sehingga pasal 42 3 itu bisa diterapkan. Nanti bisa dicek, Bapak dan Ibu juga bisa dicek. Yang melakukan keterikatan silahkan ke sekolahnya masing-masing dan sudah dilakukan. Kemudian yang penting Bapak dan Ibu, seluruh properti Bapak Ibu harus membuat registrasi akun SNMPTN. Mengapa? Aku belum masuk SNMPTN, belum masuk SNMPTN, aku mau langsung mandiri. Hati-hati, mandiri itu ada yang menggunakan UTBK. Jadi harus menggunakan atau membuat akun SNMPTN. Kalau yang untuk SNMP terakhirnya 18 Februari persis dengan ketentuan pendaftaran SNMP. Tapi kalau untuk SNMP masih boleh sampai dengan tanggal 27 Maret. Jadi bukan misalnya, enggak aku pengen aku kedinasan, hati-hati. Kedinasan SMAN itu menggunakan UTBK. Jadi kalau enggak membuat registrasi akun SNMP enggak bisa daftar di SMAN. Ini kesinambungan keterkaitan satu dengan yang lainnya harus menjadi perhatian kita semua. Anak-anak kadang-kadang tidak kayak jadi kita yang menginginkannya, kita kan yang juga menginginkan putra-putri kita adalah sukses. Gitu. Kemudian ini dilakukan sekolah ini sebetulnya tahun ini terobosan kami dari SNMPTN. Sekolah yang menggunakan e-rapor itu dapat tambahan kuota 5%. Hasil rapat Senin malam juga ada dari dari Pak Menteri menginginkan sekolah SMA LB itu kan selama ini tidak bisa masuk SNMP. Sekarang dikasih kuota 10% dengan catatan ketika kuliah tidak ada pendampingan. Jadi tidak ada kalau kuliah ini menurut saya Menteri yang baru juga bagus untuk memikirkan teman-teman yang kurang beruntung. Nah, monitor pemeriksaan PDSS SMA 5 menurut saya juga keren. Kenapa? Karena ini sudah tahapannya ini sampai ke sudah final. Tahapannya itu ada banyak. Tinggal satu tahap itu selesai. Terakhirnya 31 Januari. Jadi saya minggunya itu kemarin malam jam 21.38. Jadi akhirnya sudah perhatiannya luar biasa dari SMA 5 termasuk agenda pendampingan. Nah ini yang prodi-prodi ini nilainya prodi-prodi ini yang kalau di SNBP kan pilihnya 2 prodi dimanapun boleh, kalau pilih 1, kalau pilih 2 maka minimal 1 berada di 1 provinsi dengan tempat lulusnya. Tapi ditanyakan ketika pilih prodi itu bagaimana sistem seleksinya? Kalau tahun lalu cuma diterima 2, terus tahun ini bagaimana? Itu bisa sebagai patokan, ya sebagai patokan karena sistem seleksi di SNBP ini sebetulnya sangat unik. Nanti mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang ada juga. Saya begini Bapak dan Ibu, kuota daripada SNBP ini kan 20% minimal. Ya SNBP itu minimal dari seluruh PTN. Ya PTN nanti itu ada 3 macam. PTN akademik, PTN vokasi, politeknik, ada PTN. PTN ada perguruan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, UIN. Bapak dan Ibu ketiganya ini jadi satu tujuan. Boleh pilihnya nanti 2 prodi kombinasi di antaranya. Boleh. Nanti kalau apakah PTN akademik menyediakan vokasi? Yes. ITS juga ada vokasinya, ya. Tapi kalau misalnya PTN vokasi, biasanya ini nanti tidak ada S1-nya. PTN itu ada campurannya seperti PTN akademik. Lalu berarti pilihnya gimana? Pilihnya itu boleh diploma 3, boleh diploma 4, boleh S1. Kalau diploma 4, sarjana terapan. Dan sistem ini sudah 2-3 tahun ini kita jual baru. Zaman dulu sistem seleksinya kan S1 dulu, baru kemudian ini. Padahal sebetulnya sistem ini
diberi kesempatan seperti one-stop shopping gitu ya, belinya bareng gitu. Nah di Indonesia mereka kondisinya kurang bagus menurut saya, karena kita selalu meletakkan satu di atas, satu di bawah. Ingat waktu dulu kenapa kok IPA IPS bagus, karena masyarakat terlalu mendengung-dengungkan IPA. Kalau ada satu kelas IPA-nya 9, satunya IPS, bahasa tidak gitu. Dan itu dihilangkan ketika Mas Menteri yang baru. Jadi masuklah ke bertiga dan seterusnya. Padahal sebetulnya kita setuju dari tahun lalu seperti itu diajak sama Mas Menteri. Vokasi di Australia keren luar biasa. Justru peminatnya yang tinggi di vokasi. Nah sehingga Bapak dan Ibu utara-utaranya dikasih wawasan loh tentang apa bedanya kuliah di akademik sama di vokasi. Kalau vokasi itu D3 sama D4. ITS, PTN akademik itu punya vokasi. Jadi yang membedakan apa adalah keterampilan yang diberikan vokasi itu lebih mendominasi. Berarti siapa kerja biasanya 40% sampai 70%, teorinya itu 30 sampai 40%. Sedangkan kalau PTN akademik sarjana itu teorinya lebih banyak, keterampilannya sedikit. Nah ini penting untuk diketahui. Berarti siapa yang juga kerja? Vokasi. Yang siapa kerja vokasi ini juga tadi jenis pendidikan yang profesi. Kalau profesi biasanya dilakukan setelah S1. Apakah nanti di bawah kita nggak bisa studi? Apakah D4 nggak bisa S1? Ada jenjangnya Bapak. Jadi apakah diploma 3 itu tidak bisa menjadi profesor? Kalau memang itu di dunia pendidikan. Jadi tidak masalah. Kalau zaman dulu, jadi Bapak dan Ibu kita matrikulasi. Kalau sekarang RPL, namanya rencana pembelajaran lampau yang kurang itu diimbul, ditambahkan. Jadi no problem, sudah banyak sekali. Saya pun dulu lulusan sarjana muda, gitu ya. Sarjana muda, kemudian sarjana, baru kemudian S2 S3. Dan itu sangat mudah. Oleh karena itu, yang saya ingin sampaikan adalah ini perlu paham. Kalau di S1 nanti saya tentang di SNBT. Nah ini sebetulnya nah oleh karena itu ketika nanti memilih Bapak dan Ibu untuk yang jalur SNBT dua prodi tadi itu, kalau yang kamu lalu itu di suatu prodi hanya 2, itu menurut saya patokan. Ya, patokan atau paduan. Kenapa demikian? Karena SNBT itu nanti cara memilihnya seperti ini. Mbak minta tolong sebentar. Tolong dipindah ke 50%. Ya. PTN ini ada juga yang menanyakan gini Bu, apakah di data pertanyaan itu apakah PTN dalam SNBP itu tidak seragam dalam kriteria seleksinya? Seragam Mbak Dewi. Tapi seragamnya adalah pada koridor yang besar. Koridor yang besar itu aturannya 50% itu dari rata-rata nilai semester 1 sampai semester 5. 50%. Tadi saya sampaikan eligibilitas 40% udah diraih 1 bandingkan berarti kan 1 sampai katakanlah siswanya 100 berarti kan 40 orang. 40 orang itu rata-rata tipis berarti hampir sama. Lalu unsur yang lain 50%-nya itu diambil dari 2 faktor pendukung prodi. Nanti juga terkait dengan pertanyaan itu. Gedung waktu SMP, waktu kelas 10 atau kelas 11? Waktu kelas 11 itu dokter. Tapi kemudian kelas 12 sebagai aku saya tidak senang jadi dokter. Anak saya juga begitu Bapak dan Ibu. Jadi IPA, tapi kelas 12 izin untuk tidak mau jadi dokter. Bagaimana ingin aku masuk ke hubungan internasional karena aku mau jadi diploma. Ngapain kan ngambil IPA? Tapi kan aku menunjukkan kayak ibu di IPA juga bagus. Jadi nggak apa-apa. Pengalaman saya, anak saya pertama itu aku pengen IPS di SMA 5. Di SMA 5 aku pengen IPS boleh. Nggak marah, enggak. Nanti kalau
biologi, fisika, betul, matematika tambah terus. Kalau itu mereka panggilan mahasiswa yang saya IPS. Berarti kan karena menurut saya anak itu belum bisa. Anak saya tadi bimbingan di IPA, saya pikir sudah positif, tapi kenapa bisa berganti? Nah, sehingga nanti kalau 50% itu ada 2 mata pendukung prodi bisa dilihat di SA 345. Misalnya untuk hanya tidak detail ya, Bapak Ibu, tidak hanya prodi ukur mata kuliah. Jadi ukur mata kuliah yang untuk misalnya kedokteran itu harus ada fisika, matematika seperti kayak gitu. Jadi kalau satu di antara mata pelajaran itu tidak diikuti, dulunya itu saya ambil peminatnya fisika, terus di situ pengen ekonomi, berarti berkurang nilainya, bobotnya. 50% yang lainnya itu termasuk prestasi. Prestasinya diberi kesempatan juga. Dan internasional pasti lebih bobotnya tinggi. Internasional linear pasti bobotnya lebih tinggi. Nasional, regional, dan sebagainya. Apakah semua PTN yang membuat rankingan ini? Bisa. Semuanya. Cuma pasti bobot dan nilainya bisa menjadi orang-orang 50% sama. Itu mulai buat 100%. Lalu bagi prodi seni dan anak olahraga masih plus tapi di indeks itu ditambah portofolio. Yang milih desain produk, yang milih seni tari, seni suara, olahraga, drama, perfilman, ada mengisi portofolio. Nilainya 50%. Jadi tadi 50% nilai rapor, 50% dari 2 mapel dan prestasi-prestasi, 30, 50%, 3 di sini 50% menjadi 100%. Dan yang menilai portofolio sekarang saking tidak inginnya itu terjadi subjektivitas, sekarang dinilai blending. Karena seni itu gambar, kadang-kadang saya ini akhiran abstrak, terus pengen abstrak ini ada badan ya, itu anak-anak saya, karena saya di panitia nasional sejak tahun 2012. Saya perhatikan ini kok dinilai ada gitu, karena ternyata seni itu ada juga apa namanya, seni orang dulu kan on the spot, tapi kalau sekarang kan semuanya melalui online. Nah sehingga bagi bapak dan ibu yang putra putrinya itu ada memilih prodi seni dan atau olahraga, nanti bisa saya lihatkan mana prodi yang ada tanda-tandanya harus portofolio, karena pendaftarannya nanti SNBP itu 4 Februari dan ditutup 18 Februari. Jadi harus membuat portofolio berikut 50% itu harus dilakukan dengan lebih cepat dan teliti. Karena sampai sekarang belum keluar, karena saya baru ini panduannya kemarin sore. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan disampaikan. Nah sehingga dari pertanyaan nanti, kalau di sana saya sebut ya, ranking 1, ranking 2, mohon maaf ya saya tunjuk, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5, ranking 6 gitu. Milih di prodi saya statistika. Semuanya milih, saya akan sarankan dites semuanya. Saya sarankan jangan ya BPA, jangan ya maksimum dulu. Tapi statistika kalau itu statistika kan juga cuma IPS saja. Kan ada di UIN, kan ada di UNER, di UNF, ini dan seterusnya. Kalau bisa BPA, jadikan pilihan putra-putri Bapak itu memilih pertama di prodi tersebut di PTSSK. Nah, walaupun ranking 40, siapa? Ya, jadi kalau cincongnya pasti diberikan kepada yang paling anak sekali. Aku cincong kedokteran, kali ini dia yang sini. Kalau ada kedokterannya, sisa kedokterannya di Manokwari gitu, di Irian, di Papua, pasti terima. Karena PTN
Seperti itu. Persaingannya semakin ketat Bapak Ibu karena hanya 20%. Dan tadi, ini nanti setelah ini ada Bapak dari Ibu. Nanti Bapak Ibu ini akan kami berikan data-data yang nanti kira-kira putra-putrinya itu di urutan keberapa dari Bapak Ibu. Jadi langsung nanti itu dikasih saja. Dan kalau Bapak jangan marahin di ya kami shock. Itu ada kaitannya dengan ini Bu Nadi. Bagaimana jika tadi ya ada yang berbeda perguruan tinggi. Jadi misalnya tadi dulu statistika, satunya di ITS, terus kemudian satunya mungkin kalau Surabaya, UPN ada nggak ya? Nah mungkin sama-sama Surabaya dulu. Mungkin yang kedua ini di UPN, saya agak tahu sedikit ini contoh ya Bapak ya. Itu kira-kira polanya gimana? Jadi nanti cara melihat kalau dibuka atau kebetulan ini sudah dibuka Bapak dan Ibu berapa daya lambung di PTN baik SNBT maupun SNBT baru dilansing kemarin sore jam 15. Ya, jam 15 jadi sudah bisa utak-atik sambil menunggu 4 Februari. Ya, 4 Februari pendaftaran pertama. Nggak usah kesusu, nggak usah 4 Februari ya. Masih bisa timang-timang dari sekarang, tapi juga jangan di ujung-ujung 18 Februari khawatir nanti terjadi problem dan sebagainya. Jadi seperti ini Bapak. Kalau kita dilihat di atas sendiri, itu nanti ada 3 jalur, ada di. Jadi di atas ini ada PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTI. Itu ada semuanya yang dijual di SNBN. Apakah seluruh prodi yang dijual ini bagus? Saya yakinkan ya. Kenapa? Karena ini termasuk dievaluasi kalau kurang bagus diminta tutup. Kemarin beberapa yang saya tahu di Indonesia menutup beberapa prodi. Karena PTN kita itu berhak menutup sendiri, berhak menutup, tapi memang tidak laporan. Nah, ketika kita ambil PTN Akademik, coba ke bawah PTN Akademik diperhatikan nanti, nah itu banyak sekali. Nah banyak sekali. Kalau di PTN Vokasi kita klikkan di sini nanti juga banyak politeknik. Jadi itu kemudian kalau yang PTN PTKI kita lihat juga banyak sekali. Ini adalah penawaran. Bapak Ibu kan juga di e-commerce ya, transfer ini ya. Misalnya di PTN Akademik mau izin saya ITS ya, karena hafal tempat 5 nanti Bapak Ibu boleh lihat di atasnya ada alamat webnya. Masuk ke situ untuk melihat profil, untuk melihat ada apa sih di ITS itu kebetulan apa ini. Nanti kalau prodi ini di ITS itu prodi yang Bapak Ibu ada kenal apa? Ada informatika, ada mesin, ada apa? Itu akan ada namanya rekayasa perangkat. Itu kan dibuat di baru yang dibutuhkan di era anak-anak. Nah itu bisa diambil sains data, kemudian ada komputasi dan sebagainya itu ada. Nah coba dilihat ya rekayasa kecerdasan artifisial siapa ini masuk dalam webnya. Coba misalnya nih, putrinya Ibu maaf nih, kalau mau lihat teknik informatika, sedikit tanya gini, saya sekolah sedikit ya dulu Eva. Menyeleksi ngambilnya tadi cuma 2 kan ya? Kenapa sih cuma 2? Karena misalnya di teknik informatika tahun 2024 ITS yang data SNBP itu 700. Daya kantongnya 200, nanti bisa dilihat di sini teknik informatika nanti daya kantongnya 200 karena SNBP itu minimal 20%, karena teknik informatika itu kamu banget yang ambilnya cuma 40, yang data 700 kan gampang sekali ngambilnya. Ambil saja yang pilihan pertamanya 100, berarti kan 350.
sold out ya. Yang kedua tadi informatika menurut saya sama saja dengan membeli zon. Cukup di keranjang saja. Cukup masuk di keranjang karena eksekusi. Gak bisa take out. Dan itu kita tahu mengenai itu saya kan kepada orang ketiga ya. Kadang-kadang anak-anak, kadang-kadang bapak ibu sendiri gitu ya. Nah, itu banyak sekali produk-produk itu. Tapi beberapa PTN karena paham banget kalau orang diri orang laku peminatnya sedikit, apalagi PTN dia kan 50% anak ini. Untuk mendapatkan ini kan juga kejaran masyarakat ya. Ngapain aku pilih produksi itu dengan diri pun sekalipun. Aku tak akan pilihan favorit kalau benar-benar diterima. Produk-produk ini kan dari SNBP itu tidak minimal 20%, ini 40%. Karena pasti tidak pintar. Karena itu ranking-ranking tinggi. Jadi nanti bapak ibu bisa pelajari di sini dilihat itu. Jadi ya minta tolong di statistika Pak. Di statistika misalnya nanti kalau diklik nanti statistika. Nah statistika di sini diklik nanti di sini sebelahnya itu tidak untuk jenis foto-foto. Nanti dilihat di sini statistikanya ya ini butuhnya ya jadi ada kolom di sebelah kanan itu tentang riwayatnya selama bergabung di SNBM 2020 itu sudah ada 704 nih. Tahun 2024 itu menurun 362. Kenapa? Nanti bukan berarti menurun quantity ya, quality. Dulu waktu 700 ini, waktu tahun 2020 700 sedikit karena apa? Banyak yang bikin dulu. Jadi setelah kita dari industri yang satu kita, setelah dari komunitas saja. Jadi kita korek-korek, dikorek-korek dulu. Sehingga juga ada bingung menentukan. Tapi 352 kita 2024 itu sudah seperti yang tadi informatika. Cuma belum full. Jadi kalau diambil ranking satu maka belum memenuhi 40 daerah. Sehingga perlu di-running kembali. Dan cara perhatikan orang yang siji dilihat siji itu nggak cuma 40 masih 20 misalnya, maka yang 20 baru memikirkan pidana bukan belum memikirkan yang prestasi. Oh, Ya, prestasi sama selama jadi apakah itu mengukurnya sama? Sebetulnya itu cara gampang aja kalau yang udah mengatakan berarti sama prestasi tadi dibandingkan dengan yang motivasi tinggi dengan pilihan satu dan ranking satu menurut sekolah. Nah ini berarti sudah kuat. Cuma begini, kalau SNBP tahun 2024 di SMA 5 sudah diterima 2 prodi, salah satu prodi kita atau saya cuma 10 ya. Apa yang tidak diambil nanti bisa kena punishment. Nah punishmentnya ini kok nilainya apa namanya anak-anak yang di SMA 5 sudah diterima melalui jalur SNBP, IP-nya kok nggak sebanding dengan nilainya itu. Boleh PTN itu memberi punishment. Nggak jadi terima 10, saya terima lagi. Karena kita berdasarkan raportnya bagus, kok tidak bagus. Nah itu namanya nanti indeks sekolah. Indeks sekolah itu dibuat diramu semuanya sehingga ada rumusnya sama-sama. Nah, jadi kembali ke sini, baik. Jadi kalau kita lihat statistika bisnis sama statistika masih di tadi. ITS itu punya statistika 2, statistika S1 sama statistika bisnis. Ada tahun 2024 ini saudara bilang saya ingin mau masuk statistika ingin seperti saya gitu. Saya bilang alhamdulillah gitu. Tapi insya Allah kalau kamu SNBP nilai statistika insya Allah S1 tidak diterima lagi Anda. Saya tahu caranya memilih. Tapi silakan nilai statistika bisnis turun di bawah. B dimulai. Nah ini ambil statistika bisnis. Nah kita lihat ya. Tadi kan 352 di sini. Belum terlihat ya. Jadi nanti di sini tidak ada nih data yang sebaran data karena memang statistika itu di diplomanya dulu pernah merasa
statistika bisnis. Jadi boleh ketika statistika bisnis dipilih dari SMA juga di Surabaya, waktu pengumuman SNBP, alhamdulillah saya diterima. Yes, sebetulnya tinggal sama pemilihnya aja kok. Tapi yang terkenal juga sama-sama statistika. Yes, itu. Apa punya masa depan? Punya. Lebih bagus menurut saya dimanapun mau bagus atau tidak tergantung diri sendiri. Bukan berarti kalau lulus dokter tadi seperti kata sekolah itu akan menjamin hidupnya, gitu. Jadi artinya dirinya sendirilah yang akan bisa membuat sukses atau tidak. Kira-kira seperti itu. Sudah selesai ya. Jadi ini yang mendidikan langsung dari yang punya gawe seleksi nasional, kemudian juga beliau ada di salah satu institusi ya, jadi di ITS, jadi betul bagaimana proses seleksi. Ini semua kan demi bagaimana supaya anak-anak kita ini, murid-murid kami itu bisa memiliki daya serap yang tinggi ya. Jadi bagaimana semuanya bisa diterima sesuai dengan cita-citanya, tapi juga realistis. Karena sekarang bisa diketahui bersama peluang untuk bisa masuk perguruan tinggi itu melalui beberapa jalur juga sangat ketat sekarang persaingannya, terutama SNBP. Ya karena ini yang awal, kemudian SNBP tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa sistem seleksinya akan berjalan tadi ya. Tes itu akan sangat tergantung pada populasi pada saat itu. Nah, kemudian jika ada data-data pendukung yang lainnya bisa digunakan sebagai acuan target. Jadi kira-kira targetnya segini dari tahun lalu, tapi tidak menjamin bahwa angkanya akan sama persis seperti akhirnya. Ya, tapi itu bisa dikatakan konsistensi. Konsistensi prodi itu kalau di teknik informatika itu pasti di atas sekitar 780 sampai 800 di beberapa PTN top, misalnya TS, jadi itu sekitar 1000. Dokteran saya bilang nih, karena kita ini gitu Pak. Ada saya kok nggak sih sama dengan juga tahun kemarin juga tahun kemarin gitu, atau mungkin 2 tahun lalu. Ini pokoknya dokteran benar berapa tesnya gitu. Baru mencapai titik 700 sekali lainnya atau 1000 saya dari gitu. Karena kan maaf ya kalau itu tes kan bersama sekolah kemudian bisa ini kan sudah saya hargai, tapi insya Allah nggak akan masuk SNBP sekalipun gitu. Terus kita saya sarankan kalau ini diundur mungkin masih bisa karena apa? Karena nanti takut nggak ada makanan dulu soalnya saya tadi tidak ada semuanya. Tapi kan kalau yang orang tua jauh gitu terus gimana? Kalau itu UB itu enggak suka di UB, akhirnya di UNES di SNBP ya sebenarnya ada. Jadi artinya kan sesuai dengan nilai-nilai itu. Iya, di bagian bawah itu ada yang saya akan sampaikan di bagian akhir. Nah ini ada lagi dulu pertanyaan tentang linjur, kota udah ya. Maka mungkin sambung tadi ya. Jadi kalau tidak memiliki salah satu mapel pendukung, ya, maka perhitungan akan tetap rumus ya dulu. Ya cuma tidak terlalu efek sebetulnya. Karena iya, jadi artinya sebetulnya tidak terlalu efek. Karena artinya bisa jadi yang pemilihannya itu berhenti pada pemilihan yang pertama dengan ranking pertama, ranking 1. Ya, itu berarti cuma pemilihannya yang 50%. Ya. Kemudian daya tampung ada di situ ya, daya tampung sudah bisa dilihat di website baru kemarin jam 15. Jadi hari ini sudah insyaallah sudah update. Kemudian nilai sama maka penduduk tidak beda memiliki prestasinya dibatasi 3. Kemudian dinilai linear atau tidak linear. Kemudian oleh hasil akhir lomba mereka ikuti mapel pendukung dan prestasi ini apakah memiliki proporsi? Oh sudah dijawab ya. Jadi untuk yang prestasi tadi, di prestasi itu nanti Bapak dan Ibu sebetulnya kan prestasi itu kan juga dirintis ya dari kelas 10, 11, 12, tidak yang SMP, tidak yang SD, juara apa itu? Yang juara itu mengeluarkan bagi sehat atau cuma bagi rekor. Makanya itu sekarang diperjelas selama masa di SMA, termasuk ketua OSIS itu kan masuk regional, ketua OSIS
juz di Al-Quran gitu ya, 30 juz itu. Yang linear mau masuk mana? Kedokteran. Bagaimana cara pilihan linearnya gitu? Tapi ITS mana PTN akan sama bagian ini. Kenapa? Karena nanti ada ini tingkat mahasiswa butuh minta yang kayak gini. Nah, juara catur internasional sudah pernah di kampus ini, menang di sini. Walaupun tidak tinggi ya, bobotnya cuma bisa tinggi, tapi itu sudah kadang-kadang ada subjektivitas. Makanya beberapa PTN atau hampir semua PTN yang saya ketahui, nanti di Mandiri pun itu ada jalur beasiswa. Namanya seleksi mandiri berprestasi, seleksi mandiri beasiswa gitu. Karena kadang-kadang kita juara-juara, beberapa kita juara-juara, akademiknya enggak eligibilitas 40% nggak masuk, nah itu dihargai di mana? Itu BPM mau serta, ambilnya serta, atau juga yang IUP, yaitu International Undergraduate Program, itu di luar daya tampung yang ada di sini Bapak Ibu. ITS itu juga buka, tapi tidak semua prodi itu boleh dilirik, komunikasinya Inggris, jadi pengantarnya bahasa Inggris, kuliahnya bahasa Inggris. Kalau seleksi SNBT, SNBT mandiri sekelas bareng, tidak ada yang SNBT duduk di depan, SNBT tengah, mandiri belakang, nggak ada, campur bareng. Tapi kalau IUP yang International Undergraduate Program, kami biasanya kerjasama dengan universitas di luar negeri, berarti biasanya kadang-kadang ada double degree-nya, maka kelasnya sendiri, dan ini tahap 1 proyek sudah dibuka. Jadi kalau misalnya nih yang tadi eligibilitas terus kemudian orang yang berbahasa Inggris seperti itu, nanti kalau TA, kalau membuat skripsi itu juga Inggris gitu, representasinya Inggris, kan keren gitu, boleh juga, terus gak usah semelan bagaimana nanti tunggu tanggal 18 SNBP orang tuanya itu oke, tapi perhatikan kita sendiri didudukkan dengan nilai air atau nilai itu yang memang sudah memenuhi. Kalau enggak nanti kan total juga mengikuti seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, banyak sekali pilihan yang bisa dipergunakan. Ini ada lagi Bu, untuk vokasi. Bagaimana peluang pada jurusan vokasi di ITS apabila tidak ada alumni? Sama saja kan itu? Jadi sama saja kan? alumni itu akan mempengaruhi sebetulnya. Kalau mempengaruhinya nanti di sini Bapak Ibu. Kalau UTBK, jalur SNBT, semata-mata filternya adalah nilai UTBK plus portofolio bagi seni dan juru prodi seni dan atau olahraga. Tapi kalau SNBP, maka ada yang namanya itu indeks individu, ada indeks sekolah. Indeks individu itu yang nilai rapornya, prestasinya dan seterusnya. Indeks sekolah tadi ada lagi, tapi bukan ada alumninya yang ada di sana, tapi adalah prestasi alumninya. Terutama juga pada saat registrasi diambil alumni, itu juga ada data, berarti kan database-nya. Jadi ini alumni itu akan sangat berperan. Bahkan tahun ini itu pengembangan seperti ini akan dicatat. Ada PTN yang minta aku tidak memperhitungkan alumni yang ada di SMA 5 di ITS saja gitu ya. Jadi ITS itu tidak melihat alumni yang ada di SMA 5 saja. Nilai ITBK yang 3 tahun berturut-turut juga kami lihat, tapi lihat yang punyanya SMA alumni, semua dilihat, dikomparasi. Sebenarnya UTBK, jadi kalau ikut UTBK sama hanya sekedar ikut, maka harus ditinggikan nilainya. Karena kadang-kadang itu juga ada PTN yang menganggap sebagai satu kontribusi keseriusan, makanya tadi Bapak Prof ikut mendampingi pemilihan di SNBP itu menurut saya keren. Jadi artinya dipandu dibimbing untuk supaya tidak bermain-main. Kalau yang nggak masuk tapi bukan urusan saya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu.
lolos tidak lolos di eligible, kemudian lolos tidak lolos di SNBT, semuanya punya kontribusi. Ya, jadi meskipun tidak lolos di SNBT, nilai skor TBK-nya itu ikut menyumbangkan indeks kepada sekolah ini, betul Bu? Ya. Jadi ukurannya tidak hanya yang lolos saja, tetapi yang tidak lolos pun nilainya ikut memberikan sumbangan. Setelah menjadi alumni dan biaya IPTN tersebut, prestasinya juga menyumbang sudah ada skor. Itu menjaga kesinambungan, apalagi sekarang di assessment dan kemudian yang didesainkan kan berbeda. Dulu kan kita bareng, tapi ini berbeda. Walaupun masih beberapa bulannya kita jadi tahu. Bapak dan Ibu kalau bekerja kan masuk nggak tahu saya kalau kita tanyakan kepada anak-anak atau kalau tidak baik beruntung atau tidak kalau tidak ada UNAS. UNAS itu sebetulnya kalau dipaksakan untuk anak-anak kelas 12. UN, tapi namanya nanti tidak UNAS. Namanya nanti assessment apa gitu. Tapi November 2025 anak-anak kelas 11 pasti kena. Ya, kalau yang ini kan enggak. Ya, ini kita kalau hidup di Indonesia itu harus punya daya adaptasi yang tinggi terhadap segala perubahan, kapanpun, jam berapapun, siapa pokoknya ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mudah menerima perubahan. Makanya insya Allah menerima perubahan sehingga kita termasuk orang yang bijaksana. Insya Allah Bu, kita semuanya adalah orang yang ikhlas. Nah itu Bu ya, kalau nggak diajak rapat Pak Presiden atau Pak Menteri bagian rumah ya Bu, ikhlas. Saya saja Bapak dan Ibu di dalam rapat itu kemarin ketika menetapkan 45 bagi sekolah yang menggunakan e-lapor akan dapat kuota 5%. Yang cuma saya. Ini loh jangan nanti memberi harapan palsu kepada masyarakat. Terus saya minta tolong datanya. Saya minta data, saya berikan ke masyarakat boleh nggak? Saya tanyakan ketika sosialisasi dari boleh. Karena dari pendaftar 700.000 tadi itu kan penerimanya itu kan sebetulnya ada sepertiga ini Bapak dan Ibu. Jadi ini data 3 tahun. Ini cara membacanya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi yang kurang dari 5% peluang diterimanya itu berarti ini peluang diterima di seluruh Indonesia ya. Di SNBP ya, pakai kalkulator itu sekitar 25%, turun 20%, turun 19% tahun 2024. Intinya apa? Intinya SMA kalau turun aja. Pertanyaannya 2025 turun atau tidak? Saya bertahan minimal itu. Tapi ini juga memberikan indikasi sekolah di SNBP, guru BPK harus lebih ketat. Lebih ketat dalam membuat strategi. Apakah ini jalur lain? Tidak. Ini adalah jalur yang kesadaran kita bersama. Tadi yang seperti saya katakan, saya betul ingat di kepala sekolah di mana pulau kuliah nggak masalah gitu. Kedokteran mau di mana saya pernah kemarin sama UNHAM itu Universitas Sayudin, dan saya selalu ngomong ini. Kalau kamu ingin kedokteran di mana lagi di Universitas UNCEN, pasti kan masalah. Boleh nggak kita putri Bapak dan Ibu kedokteran di Universitas Cendrawasih di Papua? Coba tangannya saya sampaikan ke Pak Kapolda nanti. Ibunya ikut. Ini kan keseluruhan nggak
harus coba saja lihat di mana. Ya, kalau video call kan itu bisa. Nah ini kembali ke sini tadi Eva, artinya di ranking 35 sampai 40% masih ada yang menerima dengan probabilitas sekitar 7-8%. Tapi apa kira-kira bedanya Bapak Ibu? Rodinya pasti semakin ke bawah. Saya tidak mengatakan tidak favorit. Saya mengatakan favorit sama tidak favorit itu kan karena manusianya, gitu. Kita katakan maaf SMA 5 favorit gitu. Sebetulnya punya sisi zonasi. Nah, kalau favorit yang dibilangkan dengan sistem seperti itu. Nah, jadi kalau yang di bawah itu, yang anak ke-40, jadi bisa coba nih. Itu berapa yang di 40% itu terakhirnya berapa jumlahnya? 136. 136. Tahun 2023 itu saudara saya naik 120 dari salah satu SMA di sini. Tante ini elektro ITS. Insya Allah kan kompo mas elektro ITS. Wih punya mana? Konsultasi kok tiba-tiba saya bilang tidak saya beri realita. Terus 121 pengen elektro ITS itu saya menghargai kamu bagus di situ. Tapi insya Allah nggak terima. Insya Allah itu berarti bisa terima. Jadi bedanya ya pasti kan susah ya pasti ada. Tapi kalau kamu mau di tempat lain mungkin dia terima. Di mana ada di sini seminggu tidak berhasil karena orang tes tes. Insya Allah kalau nggak beda sekarang itu saya bilang tidak ada beda dan pasti terima. Memangnya di dalam negeri kok usah ke Malaysia? No, Universitas Trunojoyo kan UTM, ya. Terus gimana itu Madura, gimana di Jawa Timur dan Arab itu? Maka itu orang saya yang kayaknya nggak boleh. Oh jangan jauh. Ya Allah, Jawa Timur seperti jauh gitu ya. Kita nggak mau. Jadi terserah kan. Saya gimana? Ya bisa waktu itu ke Unesa. Itu kan tidak ada. Pengetahuan kita ada juga. Unesa itu kalau dipandangkan Universitas Negeri Surabaya. Berarti masih negeri. Saya kira 121 terima. Dia masuk ke ranking 40%. Terima. Selalu saya pesan, jadikan dirimu adalah orang pertama yang memiliki prodi tersebut di PTN tersebut. Kemudian ada yang bertanya lagi sebenarnya blacklist itu masih ada nggak sih Bu? Kalau tadi yang sudah disampaikan mungkin sifatnya tidak terlalu subjektif tapi secara sistem ketika tidak juga sangat diterima kemudian tidak iya. Blacklist itu sebetulnya kan dilakukan adalah itu ya sakit yang di sini ya. Kan sudah dipilih tanpa tes berdasarkan rapor. Oh enggak kita ambil banyak. Tapi saran saya kalau putra putri bapak ibu itu ada yang lolos SNBP, terus ketika pengumuman itu ada perubahan, saran yang pertama adalah ambil masukin data ulang. Bu, ternyata anaknya sudah menikah, gitu suruh aja data ulang. Misalnya, sudah di luar negeri, datang ke sekolah, minta surat keterangan karena ternyata diterima di luar negeri. Jadi sudah lama. Jadi saya istilahnya anak tiga lagi. Kosim. Jadi sama. Jadi nama yang pilih kan bukan PTN. Ya, makanya jatuh undangan itu dihapus. Karena kalau undangan itu kan pasti adalah dong. Bu Eva saya undang masuk ITS. Nah, makanya kita sekarang menggunakan SNBP itu yang mendaftar adalah siswa. Itu yang penting untuk dipahami. Mungkin di ruangan ini ada yang ingin bertanya yang belum sempat menuliskan di Google Form, silakan. Ada pertanyaan yang belum diulas
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua dari 10 dari 12 tahun. 12 tahun. Pertanyaannya begini Bu, misalnya siswa tersebut siswa ini diterima di jalur eligible, kemudian dia tahu misalnya ini masuk ke kedokteran, dia tahu bahwa nilainya ini nggak akan bisa masuk karena di SMA 5 sudah ada 3 orang yang pasti terima. Kemudian dia nyoba di UTBK, kemudian dia gagal, kemudian dia nyoba di jalur mandiri, dan saya dengar ada mandiri yang jalur rapor katanya. Nah, apakah syarat mandiri jalur rapor ini harus pada pilihan SNBP itu harus di jurusan tersebut? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, jadi kalau yang tadi kan pilihnya SNBP dulu kalau terima. Tapi kalau nggak bisa lolos SNBP, nggak bisa lolos SNBT, berarti kan masuknya di seleksi mandiri. Di seleksi mandiri itu tidak ranah dari SNBP, cuma itu dipantau banget. Tidak. Jadi mandiri itu mandiri itu benar-benar dilaksanakan kriterianya oleh PTN-nya sendiri, caranya mengatur sendiri, itu tidak dipertanyakan. Apakah tadi maksud pertanyaannya kalau UTBK-nya itu memilih prodi A dan prodi B, terus kemudian seleksi mandirinya itu akan menggunakan nilai UTBK, apakah pilihannya harus A, B? Tidak. Ganti lagi. Karena kan ini suatu sanksi ya, untuk kesepakatan aku pilih SNBT, pilih A atau B, C sama D nggak terima gitu ya, maka saya akan mencoba dari D, E, F atau anak saya ambil, kemudian tidak B, tidak C, tidak D, nanti bisa ambil A, B, E, F, seperti itu. Jadi sudah sendiri beneran apapun, bahkan beberapa PTN itu memang benar lagi menggunakan jalur seleksi prestasi. Jadi ada yang saudara saya itu ingin sekali psikologi, SNBP tidak diterima, terus SNBT masih ngotot di PTN tetap ingin psikologi kuliner dia agak terima, bahkan neneknya itu datang menunjukkan kepada saya sudah punya dana sekian, tolong Bu, kalau saya bisa tolong saya terima beneran, karena tidak bisa. Putranya bapak kepala sekolah juga terima. Jangan kan beliau, maka putranya bapak tidak diterima di SNBP. Anaknya bapak tidak diterima di SNBP, bahkan BT pun tidak diterima. Apa sama jalur mandiri? Gitu. Jadi fairness-nya kalau SNBP sangat-sangat fair. Dan kalau ada komplain dari bapak dan ibu, kok anak ini bisa diterima padahal rankingnya di bawah, itu silakan komplain. Sudah ada mekanismenya, silakan komplain. Bertahun-tahun kalau di bawah sampai ke ombudsman belum pernah kami kalah karena kriterianya sudah jelas. Nanti kalau dibeberkan gitu ya, misalnya nilainya sama gitu, ternyata ranking satunya nggak punya prestasi, ranking 10-nya punya prestasi, itu bisa melangkahi 10 urutan. Karena skornya tadi 50%. Jadi itu. Jadi Bu ya, saran saya Bu ya, terutama nanti cara memilih, terutama mungkin buat sekolah yang akan mendampingi SNBT itu kan pilih prodinya apa? Kalau pilih 1, 2 bebas, dan kalau 3, 4 itu harus kombinasi akademik dengan profesi. Nah, yang paling sulit untuk bisa ditata ketika cara memilihnya kita itu random. Random itu satu kedokteran, yang kedua kata kedua, yang ketiga mesin, yang keempat akuntansi, kan random. Yang paling enak kalau misalnya kedokteran, nggak mungkin, karena 3, 4 harus kasih
kursi-kursi di prodi-prodi tertentu yang tidak terisi. Secara nasional 5%, 5% itu banyak dulu. 5% kali 200.000 ini ada sekali ribu. Jadi kan nggak dipilih, ya nggak dipilih karena nggak kenal prodi. Kadang-kadang terlalu pede, terlalu pede. Kalau KIPK itu dulu bidik misi, itu kebanyakan di SNBP akan berbeda probabilitasnya, akan lebih tinggi. Mengapa? Karena PTN itu, semua PTN itu harus ada kuota 20% untuk anak-anak yang diberi beasiswa dari pemerintah. Kalau kali di UTBK nggak bisa, UTBK itu dikocok random itu berdasarkan nilainya. Nggak tahu nih apakah PTN atau tidak, itu hanya karena kita gitu. Mungkin sekarang itu karena yang KIPK yang bayar kan juga nggak bayar, tapi mungkin kan dalam tanda kutip memang kemampuannya mungkin kurang, tapi difasilitasi di SNBP. Jadi ambil KIPK bapak sendiri ambil sekitar 20% supaya kalau nanti misalnya aku kok jadi saya gitu yang dari Kalimantan Barat daerah 3T itu justru diambil 3T ranking 1. Mungkin secara prestasi kalau dengan yang di sini SMA yang lain mungkin 50 sekali pun gitu, tapi diambilkan saya butuh KIPK yang di sini diambil satu supaya dapat KIPK satu, tapi diambil dari semua dari sini. Jadi kalau bapak dan ibu mungkin ada yang produk di KIPK, tapi ya jadi kalau memang tidak masuk kriteria sana, karena bisa menggagalkan. Kalau tidak masuk kriteria sebagai penerima KIPK, kalau punya PIP ada itu, kalau punya PIP harusnya masuk KIPK. Dan itu lebih terutama pilih prodi-prodi yang ya gambar dan saya sekali lagi bukan favorit tapi peminatnya kurang. Masalahnya di luar dari ibu Eva dan bapak ibu nggak tahu nih kalau dari ibunya lain sebagai lain kalau saya mungkin pertanyaannya cara mahasiswa luar tanya sama saya, ibu apakah ada kuliah yang tidak ada matematikanya, prodi mana dan tidak? Saya itu kalau sama matematika belum buka buku, belum belajar sudah pusing juga fisika, juga kimia. Saya bilang sama nenek, oh kamu mau cari di ITS itu tidak ada. Oh di ITS itu tidak ada, cuma nanti kamu belajar kalkulus kalkulus 1, kalkulus 2 sama kalkulus lanjut. Kalau memang ada seperti itu, kalkulus itu lebih mudah daripada matematika. Sebenarnya kalau kalkulus 1 kan yang matematika nih ini lipat berapa ada doa kalau aku di SMA belajar sampai lipat berapa itu sampai lipat 10 nanti. Jadi nggak ada yang pengen tidak ada kimianya, tidak ada itu SOP. Kalau kamu pengen cari prodi yang tidak ada kimia, tidak ada biologi, silakan masuk ke website-nya, mungkin desain komunikasi visual. Cuma kalau satu dua kan itu bisa begitu. Arsitek nggak belajar itu, oh my nanti desain nggak hitung-hitungan kan kadang-kadang tidak paham tentang apa manfaat daripada kita belajar. Saya informasikan Bu Eva ya, tahun 2024 ini kami mengundang Dinas karena kalkulus 1 dan 2 itu yang tidak lulus tahun 2023 kemarin itu sebanyak 45%. Dan ini dikaitkan dengan yang tidak mau ngambil ini atau kelas butuh matematikanya dulu. Ya, jadi ya program bersama. Tapi apakah saya juga waktu itu sama Pak Bu S1 saya bilang kalau teknik informatika dapat pemakaian bagus, SMA kan dapat pemakaian bagus, begitu zonasi ada yang tidak bagus. Kan kita harus bagus, tidak sih.